Setelah kita mengetahui bahwasanya amalan hati itu termasuk di antara bagian dari amalan hati itu merupakan salah satu jenis dari amalan selain dari amalan zahir, maka kita harus paham bahwasanya amalan hati itu salah satu di antara amalan yang paling besar keutamaannya di sisi Allah itu adalah ridho kepada takdir. Makanya Abu Darda, salah satu di antara sahabat Nabi dari kalangan Ansor, beliau pernah berkata melalui salah satu perkataan emas beliau, tidak ada perkara yang paling penting dan paling besar setelah kita beriman kepada Allah kecuali adalah ridho kepada takdir. Dan ini merupakan perkara yang besar. Dan ini merupakan perkara yang sejatinya agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak di antara manusia yang tidak pernah memahami tentang masalah ini. Padahal ini termasuk salah satu amalan hati yang harusnya dimiliki oleh setiap orang yang beriman ketika mereka menuju kepada ridho, cinta, dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah bagaimana ridho kepada takdir Allah. Makanya sekali lagi saya ulang, tidak ada amalan yang paling Allah cintai setelah kemudian kita beriman kepada Allah kecuali adalah bagaimana setiap dari kita ridho kepada takdir Allah, dari apa yang Allah iriskan pada setiap episode kehidupan kita, dan kita ridho kepada irisan takdir yang telah Allah buat pada kehidupan kita. Itulah amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin tangan tidak melakukan, kaki tidak mengerjakan, tetapi hati yang ridho kepada takdir, maka dia bisa mengalahkan ribuan ibadah sunnah yang dikerjakan oleh anggota badan kita, karena ridho kepada takdir itu merupakan salah satu hal yang Allah ridhoi. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Makanya sebaliknya, kalau ada manusia mengaku dirinya muslim ketika dia tidak ridho kepada takdirnya Allah, sesungguhnya siapapun yang mereka tidak ridho kepada irisan takdir yang telah Allah buat dalam kehidupan mereka, apa yang Allah iris dalam setiap episode kehidupan mereka, ketika mereka murka kepada takdir yang Allah berikan kepada mereka, hati-hati. Ini merupakan salah satu dosa yang bukan hanya mendatangkan kemurkaan Allah, tetapi salah satu dosa bukan hanya mendatangkan keburukan, tetapi bisa menghilangkan sebagian dari amal-amal soleh yang kita lakukan kalau seseorang itu sampai menggugat takdir yang telah Allah buat dalam kehidupan manusia. Makanya Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, fima makna, beliau sampai mengatakan, lau anfaqtum misla jabala Uhudin maka bilallahu minka hahdan hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Makanya sampai Nabi berucap dengan lisannya beliau yang mulia. Beliau berkata, kalaulah kamu sedekah dengan satu gunung Uhud emas. Kita bisa bayangkan ya, satu gunung Uhud emas itu kan berarti Masya Allah nilainya billion. Bukan hanya miliaran tapi billion. Ada orang menginfakkan satu gunung Uhud emas itu di jalan Allah. Maka sesungguhnya kata Rasulullah, Allah tidak akan sudi menerima sedekah satu gunung Uhud emas yang kamu berikan di jalan Allah sampai kamu betul-betul ridho kepada takdirnya Allah. Barulah kemudian itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita lakukan. Dari hadis ini, para ulama lalu mengatakan, makanya siapapun ketika dalam kehidupan ini ada manusia yang dia tidak ridho kepada takdir yang Allah iriskan pada kehidupan mereka, maka sesungguhnya ini merupakan salah satu amal, yang ini merupakan salah satu dosa yang mengakibatkan implikasinya adalah hilangnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ketika kita sampai menggugat takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Dan inilah yang kita khawatirkan. Bahwasanya banyak orang yang menyangka dosa itu hanya dalam perkara zina. Banyak dosa itu hanya dalam perkara alkohol yang dia teguk. Hanya menduga pada perkara harta haram yang dia raih. Tetapi dia tidak merasa bahwasanya menggugat takdir Allah itu termasuk dosa besar. Bahkan nilai sedekah satu gunung Uhud emas pun tidak akan diterima sampai dia betul-betul ridho kepada takdirnya Allah. Makanya kadang-kadang kita sedih ya, melihat banyak sekali hari ini konten-konten YouTube yang memperlihatkan banyak para YouTuber sampai menggugat takdir Allah gara-gara dia pernah ditimpa dengan kesulitan, dia berdoa belum dikasih solusi sama Allah, dia menggugat Allah. Banyak kita jumpai di antara circle yang kita kenal ketika mereka baru mendapatkan ujian, mereka langsung menggugat Allah dan lain sebagainya. Maka sesungguhnya ini pun merupakan perkara yang kita harus mengerti. Ini pun dosa. Dosa yang tidak terasa.
tetapi akibatnya besar. Bahkan sebagian besar kebaikan kita bisa terhapus ketika seseorang itu tidak berusaha bagaimana mengimani takdir Allah dalam kehidupan sebagai seorang makhluk yang telah Allah ciptakan dalam kehidupan ini. Dan inilah menjadikan kita memahami sesungguhnya ridho kepada takdir yang Allah gariskan dalam kehidupan kita itu merupakan sebuah kepastian dan sebuah keniscayaan. Dia bukan anjuran, dia bukan opsional yang selayaknya dipilih, tetapi betul-betul harus dilakukan supaya seseorang itu mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah ketika dia ridho kepada setiap irisan takdir yang Allah buat dalam kehidupan. Makanya kita jumpai perkataan dari apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu bersabda, Ibnu Umar berkata, barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia berprasangka yang baik sama Allah, bahwasanya seluruh takdir yang dia dapatkan pada kehidupan dia terima, dia ridho, maka dia itu akan masuk surga. Itu kata Ibnu Umar. Karena apa? Karena siapapun yang telah mengkondisikan hatinya, dia ridho kepada takdir Allah, dia berprasangka yang baik kepada semua yang Allah berikan pada hidupnya. Orang yang berprasangka yang baik kepada apa yang Allah iriskan dalam takdir hidupnya, maka kata Ibnu Umar, orang ini akan masuk surga dan matinya mati dalam kondisi bahagia. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Umar di dalam kitab At-Tadhkirah yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Untuk menjelaskan kepada kita, jangan sampai kita kadang-kadang ngebet untuk mengerjakan sholat duha, kadang-kadang kita sangat detail memperhatikan zikir pagi dan zikir petang, kadang-kadang kita detail memperhatikan sholat witir kita dan berbagai macam sholat-sholat yang sunnah, tapi kita lupa bagaimana mengkondisikan dan mendikte hati kita supaya ridho kepada takdir. Padahal ini merupakan salah satu perkara yang besar di sisi Allah. Ridho kepada takdir itu mengalahkan keutamaan ibadah-ibadah sunnah kalau dikumpulkan. Karena Allah itu betul-betul memberikan keutamaan kepada mereka yang senantiasa ridho kepada takdir yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Makanya Rasulullah SAW sampai kemudian menyampaikan pada salah satu riwayatnya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Dalam satu riwayat dikatakan, janganlah sekali-kali di antara kalian itu mati kecuali kalian itu berprasangka yang baik sama Allah. Jadi Rasulullah itu sudah wanti-wanti dan memberikan wasiat kepada kita. Kamu ini kalau mati, kalau kita bahasakan dengan bahasa dialog percakapan, kamu ini kalau mati, jangan sekali-kali sampai mati kecuali kamu itu ridho kepada takdir Allah dan berprasangka yang baik kepada apa yang telah Allah bagikan kepadamu. Dan Rasulullah sampai mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu billahi, illa wa yuhsinu dzanna billah. Ini terbalik ini. Maka sesungguhnya janganlah sekali-kali mati itu menyampaikan bahwasanya Nabi betul-betul wanti-wanti. Nabi betul-betul memberikan sebuah garis yang sangat tegas. Jangan sekali-kali mati kecuali kamu itu memastikan hatimu, jiwamu telah ridho kepada setiap irisan yang telah Allah buat dalam hidupmu. Orang yang semacam inilah yang akan mendapatkan kebaikan. Makanya pada satu riwayat yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi, Rasulullah SAW pernah mendatangi seorang pemuda yang sakit berat. Lalu Rasulullah SAW nanya kepada pemuda tadi, apa yang kamu rasakan pada hatimu wahai anak muda? Maka anak muda itu kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya saya takut kepada adab Allah karena mengingat dosaku. Tetapi aku ingat kepada rahmatnya Allah dan berprasangka yang baik bahwasanya Allah akan mengampuni saya dan ridho kepada apa yang Allah bagikan kepadaku. Maka ketika dalam kondisi yang semacam ini, perkataan ini keluar dari pemuda tersebut, maka Rasulullah langsung memberikan sebuah respon jawaban. Sesungguhnya pemuda ini akan diaminkan dari apa yang dia takutkan, yaitu adalah adabnya Allah gara-gara dosanya, dan dia akan mendapatkan apa yang dia prasangkakan, yaitu adalah ridho kepada takdir, dan dia akan diberikan rahmat sesuai dengan apa yang dia sangka kepada Rabb-nya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya pemuda tersebut mendapatkan kematian yang baik, karena dia selalu berprasangka yang baik kepada Allah sebelum dia meregang nyawa dan sebelum roh berpisah dari jasadnya. Maka inilah yang menjadikan kita semakin mengerti bahwasanya ridho kepada takdir itu bukan perkara recehan. Ridho kepada takdir apapun itu yang Allah berikan, maka sesungguhnya itu merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh hati. Sebagaimana kewajiban yang kita lakukan pada harta untuk kita sedekahkan di jalan yang terbaik.